never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Halo cuy, apa kabar nih? Kali ini gue akan menceritakan film berjudul Nook 2019. Film asal Filipina ini memiliki kisah yang rada berbeda, bukan asal genjot doang. Mempunyai kisah yang sangat dalam dan cenderung agak gelap. Daripada penasaran, langsung aja deh kita tonton filmnya. Kisah kali ini tuh bertempat di wilayah yang tertutup dengan salju. Greenland, wilayah yang 90% lokasinya tuh penuh dengan salju. Kita diperkenalkan pada Tante Eliza yang tengah kebingungan. Karena Tante Eliza tidak mendapat obat yang ia butuhkan. Tante Eliza pun sampai harus memohon pada seorang laki-laki yang bernama Mark. Obat yang Tante Eliza butuhkan bernama Prozac. Obat ini bisa mempermudah Tante Eliza untuk tidur di malam hari. Karena kasihan, Mark pun memberikan obatnya kepada Tante Eliza. Jadi, Tante Eliza ini tuh menderita kecemasan karena ditinggal suaminya yang udah meninggal. Sehingga ia butuh mengkonsumsi obat Prozac tadi supaya bisa menghilangkan rasa cemasnya cuy. Namun di malam ini tiba-tiba Tante Eliza merasakan sesuatu pada tubuhnya. Tante Eliza pun segera minta bantuan. Lalu ada seseorang yang menerobos masuk ke rumahnya Tante Eliza. Siapakah orang ini? Di keesokan paginya Tante Eliza pun terbangun dengan sangat segar. Yang ternyata orang yang membantu Tante Eliza tadi malam itu adalah Mark. Orang yang memberikannya obat Prozac kemarin itu cuy. Karena sama-sama orang Filipina, Mark pun membantu Tante Eliza dan bahkan memasakkannya masakan khas Filipina. Mark juga berterus terang bahwa Tante Eliza sepertinya membutuhkan pertolongan profesional. Supaya Tante Eliza tidak selalu dalam kondisi cemas yang berlebihan ya. Singkat cerita, di hari ini Tante Eliza berkunjung ke makam suaminya. Tante Eliza menceritakan kejadian tadi malam kepada suaminya yang sudah tiada ini. Di malam harinya, rasa cemas kembali menghantui Tante Eliza. Obat yang dia minta dari Mark sudah habis. Ia pun kembali menelpon Mark untuk meminta obat Prozac lagi. Namun Mark tidak mau memberikannya kepada Tante Eliza. Mark justru mengajak Tante Eliza untuk berbincang-bincang. Mereka pun saling bercerita tentang kehidupan masa lalunya. Tante Eliza bercerita tentang rumah tangganya dulu dan apa yang akan ia lakukan ke depannya. Tidak terasa mereka teleponan hingga pagi hari loh cuy. Dan akhirnya Tante Eliza pun bisa melewati malam tanpa rasa cemas. Tante Eliza seneng banget. Di keesokan harinya Tante Eliza kontrol ke dokter. Dokter pun mulai mengurangi dosis dari obat Prozac yang bisa Tante konsumsi. Supaya Tante Eliza ini tidak ketergantungan terus ya. Hubungannya bersama Mark juga semakin akrab. Karena di sini Mark juga ingin menjadi teman untuk Tante Eliza. Tapi kehadiran Mark ternyata belum bisa menghilangkan kecemasan bagi Tante Eliza yang malam ini menenggak sebotol alkohol. Tante Eliza ini sebenarnya punya anak yang bernama Carl. Ini orangnya. Is this your accident? Namun tampaknya hubungan Tante Eliza dengan Carl ini gak harmonis. Entah apa nih yang terjadi antara mereka berdua. Kehadiran Mark di rumah ini juga tidak disambut ramah oleh Carl. Mark pun menenangkan Tante Eliza bahwa ya maklumlah namanya anak muda jiwanya belum stabil. Dan tiba-tiba Tante Eliza pun memeluk Mark dengan sangat erat. Seakan-akan nih Tante Eliza nyaman dengan kehadiran Mark di sisinya. Nah bener kan, di malam harinya Carl pun pulang ke rumah. Mau bagaimanapun namanya anak pasti butuh orang tua ya cuy. Cut the drama. Singkat cerita, hubungan Mark dan Tante Eliza semakin akrab. Hari ini Mark mengajak Tante Eliza untuk pergi memancing. Namun jangan kira mancingnya tuh kayak di sini ya cuy, di pinggir empang gitu ya. Ini mah mancingnya di tengah laut. Yes, mereka mendapat ikan segar. Namun keceriaan mereka harus buyar saat Carl bikin ulah dengan baku hantam di klub malam. Carl pun diboyong ke kantor polisi. Tante Eliza dan Mark pun harus menebus anaknya ini cuy. Singkat cerita, Mark pun mencoba berbicara kepada Carl. Mark memberi nasihat kepada Carl untuk lebih menghormati ibunya. Carl pun akhirnya cerita kenapa dia dan ibunya tidak harmonis. Jadi ini semua karena masalah cewek. Ibunya tidak merestui hubungan Carl dengan seorang gadis. Carl sangat mencintai gadis itu. Bahkan Carl sampai membuatkan tato burung di tangannya. Ya begitulah cuy, namanya juga anak muda ya.
Hari-hari berlalu, Mark dan Tante Eliza pun semakin akrab. Wajahnya Tante Eliza pun mulai sering menunjukkan senyuman, hal yang sudah lama hilang dari Tante Eliza. Di sore ini mereka menghabiskan waktu dengan bermain salju, seakan menemukan kebahagiaan yang lama hilang dari hidupnya. Carl juga sudah lebih menghormati ibunya nih. Dan pada akhirnya Mark pun sudah diterima di keluarga kecil ini. Makan malam bersama, canda dan tawa mulai terpampang nyata dari wajah mereka. Get a hold. Jadi Mark harus pergi ke luar kota untuk urusan bisnis. Nah, untuk menyemangatinya, Tante Eliza pun akhirnya mendaratkan sebuah kecupan manis bagi Mark. Akhirnya. Di sisi lain, Tante Eliza dan Carl pun berencana mau pulang kampung ke Filipina. Mereka udah siap-siap di bandara nih. Namun, paspornya Carl ketinggalan di rumah. Yah, ini anak mah bikin ulah mulu ya. Carl pun pulang lagi ke rumah buat mencari di mana paspornya. Alhasil, Tante Eliza pun terbang duluan dan Carl akan menyusul. Tante Eliza pun tidak kuasa melampiaskan amarahnya kepada anaknya yang kok doyan banget gitu ya bikin ulah. Yang ternyata Tante Eliza janjian sama Mark di Filipina. Mereka liburan bareng dong. Lah ya udahlah, mereka mah gasken aja. Nggak ada yang gangguin, anak juga di mana ya? Dari berenang bareng sampai ya rebahan bareng nggak sih? Nggak cukup cuma satu ronde, Tante Eliza pun minta nambah lagi. Untung Mark siap sedia, kapanpun dibutuhkan langsung aja gaskan. Singkat cerita, pagi pun tiba. Tante Eliza terbangun dengan muka penuh senyum bahagia. Ia pun menikmati sarapan pagi di hotel. Namun betapa anehnya Mark sudah tidak ada. Di telepon juga tidak nyambung. Yang lebih anehnya lagi saat dicek nama Mark tidak terdaftar sebagai penghuni hotel ini. Nah loh. Rasa cemas langsung menghantui Tante Eliza. Tante pun langsung mencari tiket penerbangan kembali ke Greenland. Di sisi lain, Carl yang masih di Greenland, yang ngapain lagi ya kalau tidak baku hantam. Singkat cerita, di pagi ini nih, Tante Eliza pun sudah kembali ke Greenland. Sesampainya di rumah, Tante Eliza pun langsung bersih-bersih pakaian. Namun matanya Tante Eliza tertuju pada kupluk yang biasa dipakai oleh Carl. Dan betapa terkejutnya Tante Eliza saat menemukan Carl sudah terbaring terbujur kaku di bawah tumpukan salju. Iya cuy, Carl sudah membeku. Carl pun dimakamkan dekat dengan makam suaminya Tante Eliza. Hari-hari sepi pun kembali Tante Eliza rasakan. Namun ada yang aneh, semua tempat yang Tante Eliza bertemu dengan Mark tidak mengakui bahwa Mark berada. Dari apotik, tempat penyewaan perahu, sampai toko swalayan, semuanya tidak melihat keberadaan Mark. Lalu di manakah Mark berada? Sesampainya di rumah, Mark sudah duduk manis menunggu kehadiran Tante Eliza. Tante Eliza pun menangis terseduh-seduh di pelukan Mark. Ia pun mengadu semua yang ia rasakan. Namun Tante Eliza pun tersadar dari mana kok Mark bisa masuk ke dalam rumahnya dan kemana Mark selama ini pergi. Mark pun hanya bisa diam tanpa menjawab sepatah kata pun. Tante Eliza pun kabur dari rumahnya sendiri. Mark yang kemarin menjadi teman ternyaman sekarang berubah menjadi sumber rasa takut. Sambil tergopoh-gopoh, Tante Eliza diikuti oleh Mark dengan santai. Tante Eliza pun akhirnya terjatuh juga. Mark pun membantu Tante Eliza dan dibawa ke rumah sakit. Tante Eliza pun mendapatkan pertolongan, sedangkan Mark pergi begitu saja. Nah, jadi ternyata Mark lah yang menghabisi Carl. Carl di smackdown dari belakang sampai tidak bisa bernafas. Entah apa alasannya Mark melakukan ini semua ya. Dan ternyata Mark adalah ayah dari mantan pacarnya Carl. Ini adalah anaknya Carl yang bernama Tessa. Tessa berpacaran dengan Carl. Mereka bertengkar hebat sampailah Tessa pendek akal dan langsung mengheadshot kepalanya sendiri cuy. Bener-bener di luar nalar ya. Jadi Mark melakukan ini semua untuk balas dendam. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Film pun berakhir dengan Mark yang juga ikut-ikutan mengheadshot dirinya dan nyebur di tengah laut yang sangat dingin.
Selesai. Itulah dia alur cerita dari film Nook 2019. Pada awalnya kita kira bahwa Tante Eliza menemukan tambatan hati, laki-laki yang bisa membuatnya move on dan bahagia. Namun ternyata Mark justru ingin balas dendam. Bener-bener di luar nalar ya. Oke, jadi makasih banyak yang udah nonton sampai habis. Silahkan like dan subscribe. Gua cabut. Dadah.